Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Salisimatul Khairan Sujarto dari kelas 1E Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dirayah dan hadis riwayah. Jadi, secara umum, hadis dirayah dan hadis riwayah adalah al-qawaidul mu'arifatu bihalir rawiyah wal marwiyah. Artinya itu kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi yang diriwayatkan. Perawi merupakan orang yang membawa, menerima, dan menyampaikan berita dari Nabi atau sanad. Sedangkan marwi adalah isi berita yang diriwayatkan atau matan. Jadi riwayah merupakan hadisnya dan dirayah merupakan ilmu hadisnya. Jadi kita akan masuk ke dalam pembagian ilmu hadis. Yang pertama itu ada riwayah. Riwayah merupakan ilmu yang mempelajari tentang perkataan Nabi, batasan-batasan, ketelitian, dan perbuatan-perbuatan Nabi. Perbuatan-perbuatan Nabi. Jadi hadis riwayah ini objeknya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu adalah dirayah. Jadi hadis dirayah ini adalah ilmu yang menyampaikan tentang hakikat, syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukum, keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Lalu ada macam-macam periwayatan, hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan. Jadi di rayah ini ada 7 poin. Nah, poin pertama itu adalah hakikat periwayatan. Apa yang dimaksud periwayatan di dalam sini? Periwayatan dalam sini adalah memindahkan berita dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita tersebut. Jadi seperti menyampaikan berita dengan menyebut dapat dari mana berita tersebut. Misalkan si A dapat berita dari si C, lalu si A ini menyampaikan ke si B, B, tadi aku dapat berita dari si C, seperti itu. Lalu poin yang kedua, syarat-syarat. Syarat-syarat ini merupakan metode atau cara perawi ketika menyampaikan periwayatan hadis tersebut. Apakah melalui metode simak, mendengarkan, qiraah, membaca, atau ijazah. Ijazah ini adalah guru memberi izin kepada murid untuk menyampaikan hadis secara langsung kepada orang lain. Lalu poin yang ketiga ada macam-macam. Macam-macam itu apa? Macam-macam itu apakah sanadnya bersambung atau terputus. Jika sanadnya ini bersambung, maka hadis tersebut adalah do'if. Lalu yang kelima ada hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya itu apa? Hukumnya ini hadisnya itu diterima atau ditolak. Gimana cara kita mengetahui hadis ini diterima atau ditolak? Yaitu melalui tadi sanadnya ini bersambung atau terputus. Jika sanadnya bersambung itu maka hadisnya diterima. Jika sanadnya terputus maka hadisnya itu tidak diterima. Lalu di poin kelima yaitu ada keadaan para perawi dan syarat-syarat mereka. Maksudnya apa? Maksudnya itu di sini tuh tentang sifat perawi dan biografinya. Sifatnya ini apakah suka berbohong atau tidak, biografinya itu dia ini anak siapa, nama lengkapnya siapa, seperti itu. Lalu di poin keenam ada macam-macam periwayatan. Macam-macam periwayatan ini adalah bentuk pembukuannya. Yang terakhir yang ketujuh ada hal-hal yang berkaitan dengan periwayatan, istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Oke, jadi dengan kata lain, objek pembahasan dirayah adalah pada penelitian sanad dan matan. Setelah sanad dan matan diteliti ini akan diketahui kualitas dari hadis tersebut, apakah diterima atau ditolak, seperti itu. Jadi dirayah ini ibaratnya adalah input, sedangkan riwayah ini adalah output. Dirayah dan riwayah ini kedua hal yang tidak dapat dipisahkan. Oke, lalu kita masuk ke dalam sejarah perkembangan dirayah dan riwayah. Yang pertama ini pada saat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sejarah perkembangan riwayah pada masa itu? Di sini itu ada larangan untuk menulis hadis karena takut tercampur dengan Al-Quran. Namun larangan tersebut kondisional. Buktinya apa? Buktinya ada sahabat yang mempunyai koleksi catatan hadis untuk pribadi. Lalu sejarah perkembangan dirayah pada masa tersebut apa? Pada masa ini telah ada dasar-dasar ilmu hadis dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Lalu pada masa sahabat, riwayah pada masa sahabat ini disebut dengan masa taklir riwayah atau taklir ariwayah, yang artinya masa pembatasan periwayatan. Nah, di sini tuh ketika kita mempunyai hadis, maka kita tuh harus mempunyai saksi.
minimal 2 untuk hadis tersebut diterima. Karena apa? Karena adanya atau akibat dari konflik yang memecah beberapa kubu, di mana kubu ini kayak ada yang mengklaim hadis-hadis palsu seperti itu. Lalu karena adanya hadis-hadis palsu tersebut bertebaran, ulama-ulama yang sudah tua atau ulama yang sudah sepuh ini, mereka bertindak dengan cara ilmiah, atau mereka ini kayak menyaring hadis-hadis yang mana yang palsu, yang mana yang benar, dan mereka ini kayak keliling ke berbagai negara yang dimana mayoritasnya umat muslim atau umat Islam seperti itu. Lalu bagaimana dirayah pada saat masa sahabat? Untuk dirayah ini timbul secara lisan, dan juga periwayatannya harus disertai dengan saksi sama seperti riwayah juga, dan bersumpah juga sanad untuk dirayah. Yang ketiga ada masa tabi'in. Bagaimana riwayah dan dirayah pada saat masa tabi'in? Kita bahas di riwayah terlebih dahulu. Pada riwayah pada masa tabi'in ini, hadis sudah ditulis atau dibukukan secara resmi atas perintah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ada tokoh ulama yang melakukan perintah dari Khalifah tersebut yang bernama Ibnu Syihab Az-Zuhri. Lalu yang ketiga, muncul model kitabnya ini seperti ada 3 model kitab pada masa tabi'in, yaitu Muwatta, Musanad, dan Musnad. Lalu penulisan hadis pada masa tersebut masih bercampur dengan fatwa-fatwa sahabat. Nah, itu untuk riwayah. Bagaimana dengan dirayah pada saat masa tabi'in? Untuk dirayah timbul secara tertulis tetapi belum terpisah dengan ilmu-ilmu lain, dan juga penulisan ilmu hadis bergabung dengan ilmu fikih dan usul fikih seperti kitab Al-Um. Lalu yang ketiga ada masa tabi'in. Bagaimana riwayah pada masa tabi'in? Riwayah memasuki masa keemasan, atau kayak pokoknya pada saat masa tabi'in ini masa keemasan bagi hadis seperti itu ya. Juga masa filtrasi di mana penulisan hadis dipisahkan dari perkataan dan fatwa sahabat, dan juga masa klasifikasi di mana hadis yang sahih dipisahkan dengan hadis yang tidak sahih. Lalu pun ada muncul kutubus silah dan model kitab seperti Jami. Dirayah pada masa tabi'in ini, dirayah telah terpisah dengan ilmu-ilmu lain tetapi belum menyatu. Juga muncul kitab-kitab ilmu hadis seperti At-Tari, Al-Kabir, karya Bukhari. Dan yang terakhir itu adalah masa setelah tabi'in. Bagaimana masa setelah tabi'in? Masa setelah tabi'in, riwayah penulisan hadis lebih sistematik dan muncul kitab-kitab seperti Mustadiat dan Syarah. Lalu dirayah berdiri sendiri dengan ilmu hadis. Kitab ilmu hadis pertama yaitu Al-Muhaddis Al-Fasli Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'i karya Rahmamuzi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.